Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Saidah Hasanah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam dan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini ada biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868 Miladiah dengan nama Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Khotib di Masjid Sultan Kota itu, ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Dalam sumber lain, Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869. Muhammad Darwis adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Adapun saudara Muhammad Darwis menurut urutannya adalah yang pertama, Nyai Khotib Arum, yang kedua, Nyai Muhsinah, yang ketiga, Nyai Haji Soleh, yang keempat, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang kelima, Nyai Abdurrahman, yang keenam, Nyai Haji Muhammad Feki atau ibunya Haji Ahmad Badawi. Dan yang ketujuh itu Muhammad Basir. Dalam silsilahnya, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka di antara wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di tanah Jawa. Demikian dijelaskan oleh Hasan Basri dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Semenjak kecil, Dahlan diasuh dan dididik sebagai putra kiai. Pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar membaca, menulis, mengaji Al-Quran, dan kitab-kitab agama. Pendidikan ini diperoleh langsung dari ayahnya. Menjelang dewasa, ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar waktu itu. Di antaranya ada Kiai Haji Muhammad Soleh, ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin, ilmu nahwu, Kiai Haji Dahlan ilmu falak, Kiai Haji Mahfud dan Syekh Hayat Syatoh itu ilmu hadis, Syekh Amin dan Syed Bakhri itu qiraat Al-Quran. Hasan Basri melanjutkan bahwa pada umur 15 tahun, Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Muhammad Abdu Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperdalam ilmu agamanya kepada para ulama Timur Tengah. Beliau memperdalam ilmu fikih kepada Kiai Mahfud Termas, ilmu hadis kepada Muhti Syafi'i, ilmu falak kepada Kiai Asy'ari Bakean. Beliau juga sempat mengadakan dialog dengan para ulama Nusantara seperti Kiai Nawawi Banten dan Kiai Khotib dari Minangkabau, yang dialog ini pada akhirnya banyak mengalami dan mendorongnya untuk melakukan reformasi di Indonesia adalah dialog dengan Syekh Muhammad Rashid Ridho, seorang tokoh modernis dari Mesir. Dengan kedalaman ilmu agama dan ketekunannya dalam mengikuti gagasan pembaharuan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian aktif menyebarkan gagasan pembaharuan Islam ke pelosok-pelosok tanah air sambil berdagang batik. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan tabliah dan diskusi keagamaan, sehingga atas desakan para muridnya pada tanggal 18 November 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Di samping aktif di Muhammadiyah, beliau juga aktif di partai politik seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Hampir seluruh hidupnya digunakan untuk beramal demi kemajuan umat Islam dan bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi dan dimakamkan di Karang Kejang, Kemantren Margangsan, Yogyakarta. Sekarang pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pemikiran yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syamsun Nizar dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Mereka hendaknya dididikan agar cerdas, kritis, dan memiliki daya analis yang tajam dalam memeta dinamika kehidupan pada masa depan. Adapun kunci untuk meningkatkan kemajuan umat Islam adalah dengan kembali pada Al-Quran dan hadis, mengarahkan umat pada pemahaman ajaran Islam secara komprehensif dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sedikitnya ada 3 kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat Kiai dalam pencerahan akal, yaitu 1. Pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan didasari hati yang suci. Yang kedua, akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang ketiga, ilmu mantik atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya dicapai jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, yaitu alim dalam beragama, luas pandangan, yaitu alim dalam ilmu-ilmu umum, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertakwa baik sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. Untuk mencapai tujuan ini, proses pendidikan Islam hendaknya mengakomodasi berbagai ilmu pengetahuan baik umum maupun agama untuk mempertajam daya intelektualitas dan memperkokoh spiritualitas peserta didik. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya ini akan terrealisasikan manakala proses pendidikan bersifat integral yang mampu menghasilkan manusia yang lebih berkualitas. Untuk menciptakan peserta didik yang demikian, maka sumber ilmu pengetahuan Islam hendaknya dijadikan landasan metodologis dalam kurikulum dan bentuk pendidikan yang dilaksanakan. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mengalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Akibat dualisme pendidikan tersebut, lahirlah 2 kutub inteligensia, yaitu lulusan pesantren yang menguasai agama tetapi tidak menguasai ilmu umum, dan sekolah Belanda yang menguasai ilmu umum tetapi tidak menguasai ilmu agama. Melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut, agama, umum, material, spiritual, dan dunia akhirat, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, "Dadijo Kiai sing kemajuan ajo kesel anggone jemun gawe kanggo Muhammadiyah." Jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan menurut pandangan Islam adalah merupakan bagian dari tugas khalifah manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian pertanggungjawaban itu baru bisa dituntut kalau ada aturan dan pedoman pelaksanaan. Oleh karenanya, Islam tentunya memberikan garis-garis besar tentang pelaksanaan pendidikan tersebut. Islam memberi konsep-konsep yang mendasar tentang pendidikan.
dan menjadi tanggung jawab manusia untuk menjabarkan dengan mengaplikasikan konsep-konsep dasar tersebut dalam praktek pendidikan. Adapun upaya untuk mengaktualisasikan gagasan konsep pendidikan Islam menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan ini meliputi yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, yaitu alim dalam agama, luas pandangan, yaitu alim dalam ilmu-ilmu umum, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, Kyai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi A. Pendidikan moral. Akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang B. Pendidikan individu yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antar perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Yang C. Pendidikan kemasyarakatan yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat, menanamkan kepekaan sosial kepada peserta didik terhadap persoalan-persoalan sosial yang menimpa sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Pemikiran pendidikan yang dikemukakan Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah membawa pembaharuan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan sistem pendidikan pesantren atau sorogan atau halakoh dengan sistem pendidikan Belanda atau sistem klasik. Dengan begitu, untuk memahami pendidikan secara integral, Kyai Haji Ahmad Dahlan melakukan gagasan A. Mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama. Yang B. Memberikan muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Yang C. Menerapkan sistem kooperatif dalam bidang pendidikan. Nah, itu tadi kesimpulan dari semua yang telah saya bahas. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.